Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Leonie Amanda Istiazah, kemudian ada Latifah Revi Ananda, kemudian ada Lucy Rahmawati dan Ridho Saputra. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang struktur upah. Materi pertama akan disampaikan oleh Lucy. Kepada Lucy dipersilahkan. Next, Nan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi pertama yaitu mengenai the earning distribution. Earning distribution merupakan konsep yang digunakan dalam ekonomi untuk menggambarkan bagaimana pendapatan atau penghasilan terdistribusi di antara individu atau rumah tangga dalam suatu populasi atau negara. Distribusi pendapatan merujuk pada cara pendapatan atas penghasilan diukur, dianalisis, dan dibagi dalam kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Ada beberapa poin penting mengenai earning distribution. Yang pertama yaitu pendapatan dan penghasilan. Pendapatan atau penghasilan dapat merujuk pada uang yang diterima seseorang atau rumah tangga sebagai imbalan atas suatu pekerjaan, investasi, atau sumber lainnya. Itu bisa termasuk gaji, dividen, bunga, keuntungan dari bisnis, dan transfer pemerintah seperti tunjangan sosial. Yang kedua yaitu ada pendapatan dan distribusi. Distribusi pendapatan merujuk pada bagaimana pendapatan diukur dan dibagi di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini seringkali diilustrasikan dengan menggunakan konsep seperti kurva Lorenz dan indeks Gini. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lucy. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nanda. Kepada Nanda dipersilahkan. Baik, terima kasih. Materi berikutnya beberapa fakta umum tentang distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan ukuran merata atau timpangnya pendapatan dalam kelompok masyarakat. Distribusi upah menunjukkan dua sifat penting, yaitu ada banyak dispersi upah, dan yang kedua, distribusi upah tidak simetris dengan garis yang tampak serupa di kedua distribusi. Distribusi upah yang miring secara positif menyiratkan bahwa sebagian pekerja memperoleh upah yang relatif rendah dan bahwa sejumlah kecil pekerja distribusi menerima bagian besar dari imbalan yang tidak proporsional. Ini tabelnya. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 7.1, terdapat perbedaan yang cukup besar dalam bentuk distribusi pendapatan negara. 10% rumah tangga teratas Amerika Serikat mendapatkan 30% dari total pendapatan. Begitu juga dengan Belgia yang mendapatkan 28%, Jerman 22%, dan Meksiko 41%. Hal ini berbanding terbalik dengan 10% rumah tangga terbawah yang hanya menerima 2% dari pendapatan Amerika Serikat. Rumah tangga termiskin hanya menerima 3% dari pendapatan di Kanada, tapi mereka hanya menerima 1% di Guatemala. Sebagian besar studi tentang distribusi pendapatan menggunakan model human capital sebagai titik tolak. Dalam kerangka model manusia, perbedaan upah tidak hanya terjadi karena beberapa pekerja mengakumulasi lebih banyak modal manusia daripada yang lain, tetapi juga karena pekerja muda masih mengumpulkan keterampilan, sedangkan pekerja yang lebih tua mengumpulkan hasil dari investasi yang sebelumnya. Selain itu, terjadinya distribusi pendapatan karena perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh pekerja. Pekerja berkemampuan tinggi memiliki upah yang lebih tinggi daripada pekerja berkemampuan rendah karena dua alasan berbeda. Yang pertama, pekerja memiliki kemampuan yang lebih tinggi, di mana kemampuan itu dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Yang kedua, pekerja berkemampuan tinggi yang perlu lebih banyak investasi pendidikan daripada pekerja yang kurang mampu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nanda atas materinya. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai ukuran ketimpangan. Ada beberapa cara untuk mengukur tingkat ketimpangan dalam suatu distribusi pendapatan, yaitu menggunakan kurva Lorenz dan koefisien Gini. Nah, kurva Lorenz adalah kurva tentang ketidakmerataan pembagian kekayaan atau pendapatan. Kurva tersebut terdiri atas segi 4, garis diagonal pada segi 4 terdapat satu kurva real yang menghubungkan
dua titik diagonal. Dalam kurva Lorenz terdapat dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Pada sumbu horizontal menunjukkan bagian kumulatif penduduk dari 0 sampai 100%, sedangkan sumbu vertikal bagian kumulatif kekayaan atau pendapatan yang paling miskin sampai paling kaya. Semakin dekat kurva dengan garis diagonal, maka semakin kecil tingkat ketidakmerataan atau semakin sempurna pembagian pendapatannya. Next, Nan. B. Koefisien Gini, yaitu ketidakmerataan pembagian pendapatan dalam satu rasio. Rasio antara bidang yang diarsir dengan seluruh bidang di bawah garis pada kurva Lorenz, yaitu koefisien G ini dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu G sama dengan 0, yaitu pembagian pendapatan merata secara sempurna, 0 kecil dari G dan besar dari 0,3, itu pembagian pendapatan relatif merata, G kecil dari 0,3 dan besar dari 0,5, yaitu ketidakmerataan pembagian pendapatan rendah, besar dari 1 dan kecil dari 0,5, yaitu ketidakmerataan pembagian pendapatan tinggi, dan G sama dengan 1, yaitu ketidakmerataan pembagian pendapatan sempurna. G sama dengan koefisien Gini. Berikut adalah kurva dari kurva Lorenz dan koefisien Gini. Next. Nah, pada gambar tersebut menggambarkan kurva Lorenz yang diturunkan dari distribusi pendapatan rumah tangga yang sebenarnya. Kurva Lorenz ini terletak di bawah kurva Lorenz persamaan sempurna. Sebenarnya, konstruksi kurva Lorenz menunjukkan bahwa semakin banyak ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan, maka semakin jauh kurva Lorenz yang sebenarnya dari garis 45 derajat. Berikut adalah rumus dari koefisien Gini. Next, Nan. Meskipun peningkatan koefisien Gini menunjukkan peningkatan ketimpangan pendapatan, ada hal-hal halus yang terabaikan dengan meringkas seluruh bentuk distribusi pendapatan menjadi satu angka. Pertimbangkan misalnya dampak dari pergeseran pendapatan dari kuantil bawah ke kuantil atas. Pergeseran ini jelas meningkatkan Gini koefisien. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh Rido. Kepada Rido dipersilakan. Oke, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi, yaitu mengubah struktur upah. Kurva yang menggambarkan perubahan dan struktur upah akibat pergeseran permintaan dan penawaran. Ini bentuk kurvanya ya. Nah, kurva yang miring yang menjelaskan bahwa pemberian kerja ini mempekerjakan pekerja yang terampil dan relatif lebih sedikit ketika upah relatif pekerja terampil tinggi. Kurva penawaran yang tidak elastis sempurna menunjukkan bahwa jumlah relatif pekerja terampil tetap. Awalnya, pasar tenaga kerja berada pada titik equilibrium. Misalkan pasokan relatif yang terampil pekerja meningkat menjadi S1. Kenaikan upah relatif pekerja terampil menunjukkan kemudian dapat dijelaskan hanya jika ada pergeseran keluar yang cukup besar dalam kurva permintaan relatif, yaitu berakhir pada titik C. Seharusnya permintaan pasar tenaga kerja ke titik equilibrium B mengurangi upah relatif. Oke, next. Nah, ini presentasi distribusi tenaga kerja menurut pendidikan. Oke, next. Presentasi distribusi tenaga kerja menurut pendidikan. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 7.3, hanya ada sedikit perubahan dalam penawaran pekerja pendidikan di tahun 1960. Tetapi ada perubahan distribusi di tahun 1970-an dengan pertumbuhan lambat. Setelah itu, maksudnya pasar tenaga kerja dari kelompok Lebom dari tahun 1970-an menggeser kurva penawaran
lulusan perguruan tinggi pada saat itu, sehingga menekan hasil pendidikan perguruan tinggi selama berbagai dasar kader tersebut. Faktanya, terjadinya penurunan upah relatif pekerja terampil pada tahun 1970 dan 1979 lihat pada gambar 7.5. Kemudian pola dan bukti bahwa perubahan penghargaan untuk pekerja dengan pendidikan serupa yang berada dalam pengalaman mereka mungkin disebabkan oleh efek hook perubahan jumlah pekerja dalam kelompok usia tertentu yang Baiklah, terima kasih kepada Rido. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lucy. Kepada Lucy dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi terakhir, yaitu mengenai ketimpangan di generasi. Kemiringan garis regresi yang menghubungkan pendapatan anak-anak dan pendapatan orang tua disebut korelasi antar generasi. Jika kemiringannya sama dengan 1, kesenjangan upah antara orang tua akan tetap ada hingga generasi berikutnya, dan tidak ada regresi ke arah min. Jika slope sama dengan 0, maka upah anak tidak tergantung pada upah orang tua dan ada regresi penuh terhadap min. Baiklah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lucy. Baiklah, terima kasih. Materinya cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.